Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Iktiologi dengan dosen pengampu Dr. Uun Yanuar SPI MSI dalam materi Sistem Integumen Ikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Sabda Prameswari Putri Waluyo, lalu ada Muhammad Ardiansyah, Mikael Lukas, Nurul Fitrianingsih, Muhammad Tirto Firdaus, Putri Nur Fitria, dan Sally Monica. Integumen berasal dari bahasa Latin yaitu intergum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan ikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, seperti keringat ataupun lendir. Sistem integumen dapat dianggap terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derivat-derivatnya. Kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya dan merupakan lapisan penutup yang umumnya terdiri dari dua lapisan utama, letaknya sebelah luar dari jaringan ikat kendur yang meliputi otot dan struktur permukaan lain. Sedangkan derivat integumen yaitu struktur tertentu yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan kulit sebenarnya. Struktur ini dapat berupa struktur yang lunak, seperti kelenjar ekskresi, tapi dapat juga berupa struktur keras dari kulit ini, yang dinamakan exoskeleton. Fungsi sistem integumen ikan antara lain sebagai pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Selain itu, sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi, sebagai alat pernafasan pada beberapa jenis ikan tertentu, membantu pernafasan, memproduksi racun, sumber warna tubuh, sumber cahaya, sumber bau, dan sekresi lendir. Sistem integumen pada ikan terdiri dari kulit dan lendir, sisik, pewarnaan, organ cahaya, dan kelenjar beracun. Yang pertama adalah kulit. Kulit terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar kulit disebut sebagai epidermis. Lapisan kulit dalam disebut sebagai dermis atau corium. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan luar dari kulit. Kulit pada bagian epidermis ini selalu basah yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan suatu kelenjar di bagian dalam epidermis. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Epidermis merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Dermis. Dermis merupakan lapisan kulit bagian dalam. Dermis akan lebih tebal daripada lapisan kulit bagian luar. Dermis mengandung pembuluh darah, syaraf, dan jaringan pengikat. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Dermis yang di dalamnya terkandung pembuluh darah, syaraf, dan jaringan pengikat memiliki struktur yang lebih tebal dan sel-sel yang susunannya lebih kompak daripada epidermis. Derivat-derivat kulit juga dibentuk dalam lapisan ini. Lapisan dermis berperan dalam pembentukan sisik pada ikan yang bersisik dan derivat-derivat kulit lainnya. Berikutnya adalah lendir. Pada lapisan epidermis terdapat suatu kelenjar berbentuk piala yang dapat menghasilkan suatu zat semacam glikoprotein yang dinamakan mucin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir dan menyebabkan kulit pada bagian epidermis ini selalu basah. Pada ikan yang tidak memiliki sisik, lendir yang dihasilkan lebih banyak daripada ikan yang memiliki sisik. Fungsi lendir untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Pada ikan belut, lendir digunakan untuk mempertahankan diri dari manusia, khususnya manusia yang membuat tubuhnya dengan membuat tubuhnya licin dan sulit untuk digenggam. Berikutnya adalah fungsi kulit. Pertama, untuk alat pertahanan pada penyakit. Kedua adalah perlindungan dan penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan. Linearitis sebagai organ sensori, alat ekresi, dan osmoregulasi. Beberapa alat yang terdapat dalam kulit. Kelenjar racun untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang. Yang kedua adalah sumber pewarnaan, sumber cahaya,
Dan yang terakhir merupakan kelenjar mukus lendir sehingga licin dan memiliki bau yang khas. Sisik berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu palazoid, chosmoid, granoid, siloid, dan teteoid. Plakoid. Sisik-sisik plakoid juga dinamakan dermal denticles mempunyai pembalut. Sisik plakoid hanya terdapat pada ikan-ikan yang bertulang belakang. Setiap sisik mempunyai seperti sebuah potongan, sebagai dasar melapisi dalam kulit dengan sebuah rancangan siap keluar dari kulit. Sisik plakoid terjadi di antara ikan-ikan hiu dan famili-familinya yaitu Chondrichthyes, tapi tidak banyak pada Chimaeras atau Holocephali. Berikut merupakan tipe sisik plakoid pada ikan hiu. Kosmoid. Sisik ini hanya ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif yang sudah punah dari kelompok Crossopterygii dan Dipnoi. Sisik ikan ini terdiri dari beberapa lapisan yang berturut-turut. Dari luar adalah vitrodentin yang dilapisi semacam enamel. Kemudian kosmin yang merupakan lapisan terkuat dan non-seluler. Terakhir isopedin yang materialnya terdiri dari substansi tulang. Pertumbuhan sisik ini hanya pada bagian bawah, sedangkan pada bagian atas tidak terdapat sel-sel hidup yang menutup permukaan. Tipe sisik ini ditemukan pada jenis ikan Latimeria calumnae. Di bawah ini merupakan tipe sisik kosmoid pada famili Latimeridae atau lobevins. Ganoid. Jenis sisik ini dimiliki oleh ikan-ikan Lepidosteus atau Holostei dan Scapirhynchus chondrostei. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan terluar disebut ganoin yang materialnya berupa garam-garam anorganik. Kemudian lapisan berikutnya adalah kosmin dan lapisan yang paling dalam ialah isopedin. Pertumbuhan sisik ini dari bagian bawah dan bagian atas. Ikan bersisik tipe ini adalah antara lain Polypterus, Lepisostidae, Acipenceridae, dan Poliodontidae. Berikut merupakan tipe sisik gonoid pada famili Acipenceridae, yaitu Strugeons. Cycloid. Sisik yang mempunyai bentuk bulat, tipis, transparan, mempunyai lingkaran pada bagian belakang dan bergerigi. Memiliki dua bagian, yakni bagian yang berupa tulang yang tersusun dari bahan organik berupa garam kalsium, dan bagian berikutnya adalah lapisan fibrous, serat, yang tersusun dari kolagen. Sisik sikloid maupun sisik stenoid berasal dari sisik ganoid, yang mana komposisi ganoin menghilang serta bentuk sisik mengalami penipisan. Ikan dengan sisik sikloid maupun stenoid memiliki pola konsentri. Berikut merupakan tipe sisik sikloid. Selanjutnya, stenoid memiliki bentuk menyerupai persegi. Pada bagian anterior umumnya saling tumpang tindih dengan bagian posterior sisik yang ada di depannya. Memiliki modifikasi berupa tepi pada bagian posterior yang berupa duri berbentuk seperti sisir atau steno. Sisik tipe stenoid sendiri dibagi lagi menjadi 3 tipe, yakni crenate yang memiliki lekukan sederhana pada bagian tepinya, spinoid yakni hasil dari perkembangan duri yang berasal dari bagian tubuh, dan stenoid di mana sisik ini berkembang secara terpisah dari bagian tubuh, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Warna pada ikan sangat dipengaruhi oleh skema krom atau konfigurasi fisik dan biokrom atau pigmen pembawa warna. Skema krom sendiri terbagi atas beberapa warna pada bagian tubuh ikan, yaitu warna putih ditemukan pada rangka, gelembung renang, sisik, dan testis. Biru dan ungu pada iris mata, warna pelangi pada sisik, mata, dan membran anus. Skema krom. Skema krom sendiri juga sering disebut sebagai warna struktural karena berasal dari konfigurasi fisik. Warna struktural ini diakibatkan oleh
iridofora. Dalam iridofora terdapat kristal guanin yang berperan sebagai cermin. Selain itu, lapisan subdermal yang mampu memantulkan sebagian besar cahaya merupakan stratum argentum. Selanjutnya terdapat biokrom. Biokrom sendiri merupakan senyawa berwarna yang terdapat pada kromatofora atau sel warna. Sumber warna dari sel kromatofora ialah butir-butir pigmen. Terdapat kromatopor dasar yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu eritropor berupa merah dan jingga, kantopor berupa kuning, melanopor berupa hitam, dan leukopor berupa putih. Sel kromatofora terdapat pada beberapa bagian, yaitu di lapisan dermis, pada kulit atau di bawah dan di luar sisik, di dalam lapisan peritoneum, di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, beberapa jenis pigmen pembawa warna. Yang pertama, karotenoid, yang membawa warna kuning, merah, dan corak lainnya yang terdapat pada hati, telur, dan mata. Yang kedua, kromolipid, yang membawa warna kuning sampai coklat. Yang ketiga, indigoid, yang membawa warna biru, merah, dan hijau. Yang keempat, melanin, yang membawa warna hitam dan coklat. Yang kelima, porfirin, yang membawa warna merah, kuning, hijau, biru, dan coklat yang terdapat pada otot dan darah. Yang keenam, flavin, yang membawa warna kuning tetapi sering dengan fluorensi kehijau-hijauan yang terdapat pada darah, otot, limfa, insang, jantung, ginjal, telur, hati, dan mata. Yang ketujuh, purin, yang membawa warna kuning dan keperak-perakan yang terdapat pada sisik dan mata. Yang kedelapan, terin, yang membawa warna putih, kuning, merah, dan jingga yang terdapat pada mata, darah, hati, ginjal, dan lambung. Selanjutnya, fungsi warna pada ikan. Warna pada ikan memiliki fungsi yang pertama, yaitu intraspesifik atau berkomunikasi dengan kelompok sejenis. Isyarat intraspesifik lebih kepada tujuan seksual dan tujuan sosial, seperti pengenalan, perhatian, dan peringatan. Yang kedua, interspesifik, yaitu berkomunikasi dengan kelompok jenis lain. Isyarat interspesifik menekankan kepada peringatan atau menakuti predator. Selanjutnya, warna pada ikan memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk persembunyian, penyamaran, dan pemberitahuan. Jenis warna persembunyian meliputi pemiripan warna secara umum, pemiripan warna secara berubah, pemudaran warna, pewarnaan terpecah, dan pewarnaan terpecah koinsiden. Yang pertama, pemiripan warna secara umum antara lain antar ikan dengan latar belakangnya merupakan karakteristik dasar ikan untuk memiripi bayangan dan corak habitat di mana mereka tinggal. Kedua, pemiripan warna secara berubah merupakan kemampuan ikan untuk mengubah warna tubuhnya secara perlahan-lahan atau cepat seakan-akan untuk dapat menyamai latar belakangnya dengan lebih sempurna. Beberapa variasi pemiripan warna terjadi bersamaan dengan tahap-tahap kehidupannya. Yang ketiga, pemudaran warna pada ikan berfungsi untuk mengurangi kejelasan ikan tersebut dari sekelilingnya sehingga kabur. Yang keempat, pewarnaan terpecah merupakan suatu upaya untuk mengaburkan pandangan terhadap tubuh ikan. Yang terakhir, pewarnaan terpecah koinsiden merupakan suatu kamuflase khusus dengan cara membentuk suatu corak yang merupai suatu organ tubuh. Sebagai contoh pada ikan kupu-kupu yaitu Forcipiger longirostis. Selanjutnya adalah organ cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescence. Terdapat 2 sumber cahaya yang dikeluarkan oleh ikan dan keduanya terdapat pada kulit ikan. Ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya umumnya tinggal pada perairan yang dalam dan hanya sedikit pada perairan dangkal. Cahaya yang dihasilkan ikan memiliki fungsi antara lain sebagai tanda pengenal individu yang sejenis, untuk mengikat mangsa, menerangi lingkungan sekitarnya, dan merupakan ciri dari ikan yang bersifat toksik atau beracun. Sel pada kulit ikan yang dapat mengeluarkan cahaya disebut sel cahaya atau photobor.
biasanya terdapat pada golongan Elasmobranchi, yakni seperti pada Spinax, Edmopterus, Batobatis moresby, dan pada golongan Teleostei, yakni pada Stomatidae, Pictoviformes, dan Batrachodidae. Berikut adalah contoh ikan yang memiliki organ cahaya. Yang pertama adalah viperfish yang biasa hidup pada kedalaman 500 hingga 4000 meter, dan anglerfish yang hidup pada kedalaman 3000 kaki atau lebih dari 900 meter. Selanjutnya adalah kelenjar racun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Berikut di bawahnya adalah contoh organisme atau ikan-ikan yang memiliki kelenjar racun, seperti lionfish, scorpionfish, dan ikan buntal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis melalui kolom chat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.